Apa yang kita sampaikan ke audiens itu juga perlu dengan hati-hati teman-teman. Verbal, visual, dan juga vokal. gitu. Pakai treatment kayak menanyakan kembali gitu sambil kita berpikir. Mohon maaf Bapak Ibu, sebelumnya untuk jawaban ini akan saya cari terlebih dahulu. Jawabannya itu kita kayak ibaratnya ngasih space untuk misalnya kalau ada pertanyaan bagaimana cara memakan pisang misalnya gitu. FYI aja nih teman-teman, kalau kita mau cari kerja itu banyak HRD yang emang cross check sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, selamat datang di Bitalk, Biologi Talk. Nah, pada segmen kali ini kita akan bahas satu tema yang informatif dan menarik banget buat sobat Bitalk simak bareng-bareng. Tema kali ini adalah personal branding dan public speaking. Nah, sebelum kita ketemu sama narasumber kita kali ini, perkenalkan, aku Saidatul Wafia sebagai moderator yang akan menemani Sobat Bitalk beberapa menit ke depan. Nah, ngomong-ngomong soal narasumber, Bitalk nggak pernah main-main soal undang narasumber. Kita langsung undang narasumber yang udah expert banget di bidang personal branding dan public speaking. Siapa lagi kalau bukan Mas Rizal dan Mbak Safira. Halo Sobat Bitalk semuanya. Nah, gimana nih Mas Mbak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat dan pastinya luar biasa banget ya bisa diundang di podcast yang sangat luar biasa ya, Bitalk, Biologi Talk. Iya, betul sekali. Sebelum kita kupas tuntas materi pada segmen kali ini, boleh nggak sih Mas Mbak kenalan dulu sama sobat-sobat Bitalk biar nggak pada kepo. Siapa sih Mas Mbak segini? Oke, boleh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rizal Ihza Mahendra dari kelas Pendidikan Biologi kelas internasional angkatan 2022. Oke, perkenalkan juga namaku Safira Ananta, bisa dipanggil Safira atau Ananta, dan juga kelasnya sama nih kebetulan, PBI, Pendidikan Biologi kelas internasional 2022. Tuh. Wah, keren banget Sobat Bitalk dari kelas pendidikan internasional. Betul. Angkatan 2022. Gimana kuliahnya Mbak Mas, lancar? Alhamdulillah masih lancar sih, meskipun emang banyak sekali tugas-tugas ya, karena ini kan udah hampir UAS, jadi banyak sekali tugas. Jadi selama ini masih bisa dihandle dengan baik sih. Oke. Betul sekali. Ya, alhamdulillah. Nah, Sobat Bitalk. Nah, Mas Rizal dan Mbak Safira ini adalah putra-putri FMIPA. Bener Betul. banget ya. Betul sekali. Iya, betul. Tahun 2023. Bener. Betul, Iya. 2023. Nah, kalau kita udah dengar putra-putri FMIPA pasti personal branding dan public speakingnya keren banget nggak sih? Nah, sebenarnya Mbak Mas, kemampuan public speaking itu penting banget nggak sih? Seberapa penting kemampuan public speaking untuk kita, baik itu dalam aspek profesional atau pribadi? Oke, Mungkin bisa dimulai dari kamu dulu. aku dulu ya. Baik teman-teman, jadi public speaking itu sangat penting dan erat kaitannya ya dengan kehidupan kita. Apalagi kita saat ini berprofesi sebagai mahasiswa, erat kaitannya dengan penelitian dan juga pendidikan. Nah, skill public speaking ini itu juga tentu membantu kita dalam mengembangkan berpikir kritis. Selain itu, apabila nanti kita punya ide atau gagasan, cara kita untuk menyampaikan ke dosen atau ke masyarakat itu juga pasti dibantu dengan adanya skill dari public speaking kita. Nah, nggak hanya itu nih, aku izin menambahkan juga ya, public speaking itu penting juga karena bisa long last gitu, nggak hanya di dunia perkuliahan tapi juga di dunia kerja nantinya, di mana kita nanti akan terjun ke masyarakat dan public speaking itu sangat-sangat bisa kita rasakan sendiri ya, sangat-sangat penting gitu. Betul. Oke, jadi kalau kita punya ide-ide yang bagus tapi nggak bisa menyampaikannya itu juga sia-sia gitu ya Mas. Betul sekali. Jadi kemampuan public speaking itu penting banget nih Sobat Bitalk. Nah, kalau Mas dan Mbak sendiri kalau mau ngomong di depan umum gitu, apa harus disiapkan dulu sebelumnya kayak bikin teks dulu, kemudian latihan dulu, atau langsung spontan di hari H gitu? Oke, mungkin dari aku dulu Iya, ya. boleh. Kalau aku itu tergantung occasion-nya. Biasanya kalau mendadak itu kan sering banget ya kalau mendadak. Nah, itu biasanya di lain-lain hari kita emang
sering-sering latihan lah ya untuk jaga-jaga gitu. Jadi sering latihan di depan kaca atau dan lain-lainnya. Tapi kalau occasionnya itu sudah ada planningnya sebelumnya, ya sebaiknya harus latihan dulu nih sobat. Karena perlulah kita untuk menyiapkan skrip gitu ya, ibaratnya biar nggak blank. Karena biasanya kan blank gitu Iya, kan betul. gitu. Ya betul, izin menambahkan juga, jadi public speaking itu adalah poin terpentingnya adalah bagaimana cara kita itu menyampaikan pesan ke orang tersebut. Jadi pastikan sebelum kita itu melakukan public speaking di depan banyak orang, itu kita sudah menyiapkan dulu pesan apa sih yang mau kita sampaikan ke orang-orang itu. Jadi kita harus make sure pesan-pesan itu nggak boleh ada yang miss. Nah itu perlu persiapan dari jauh-jauh hari tentunya. Nah, itu dia Sobat Bitok. Jadi harus dipersiapkan dulu kayak misalkan teks dan latihan juga ya Mas Mbak. Tapi kalau kita sedang bicara di depan umum gitu, kemudian ada yang menanggapi atau ada yang bertanya. Nah, pasti tanggapan-tanggapan atau pertanyaan itu baru ada di hari H Betul. gitu. Nah, Mm-mm. kalau cara kita menjawab hal itu kan pasti kita baru menyusun jawabannya di hari tersebut. Betul. Nah, gimana sih Mbak Mas caranya kita jawab yang efektif gitu? Oke, ya jadi betul sekali ya teman-teman ya, apabila nanti ada audiens yang tanya nih ke kita tentang materi kita gitu. Nah biasanya kan itu kita nggak tahu ya audiensnya tanya seperti apa, tapi kita bisa tanya sesuai dengan apa yang kita tahu gitu. Jadi apa yang kita sampaikan ke audiens itu juga perlu dengan hati-hati teman-teman, nggak boleh ngawur atau nggak boleh sembarangan. Jadi kalau misal nanti misalnya nih kemungkinan terburuk teman-teman nggak ada jawaban atau nggak tahu jawaban pastinya. Nah itu bisa disampaikan, mohon maaf Bapak Ibu sebelumnya untuk jawaban ini akan saya cari terlebih dahulu, nanti setelah ini akan saya sampaikan kembali. Nah itu seperti itu bisa. Namun apabila nanti dari teman-teman udah punya jawaban nih, itu bisa nih disampaikan dengan baik gitu. Jadi pelan-pelan aja dan make sure orang yang bertanya itu udah dapat jawaban dari kita gitu. Betul sekali, izin menambahkan juga kan. Biasanya itu kalau di depan itu ada beberapa yang memang kita udah tahu nih mau ngejawab apa, tapi kadang kayak, aduh gimana ya cara menyampaikannya atau nggak nemu nih jawabannya gitu. Nah itu bisa pakai treatment kayak menanyakan kembali gitu sambil kita berpikir kira-kira jawabannya apa sambil pelan-pelan menata kalimatnya Kalimat, begitu. Dan ya. juga kalau kita menyampaikan materi ya pastinya kalau di depan ada pertanyaan itu kan lagi menyampaikan materi ya. Nah itu harus disiapkan dengan matang kalau kita itu paham dengan materinya begitu agar nanti kalau ada yang bertanya kita bisa menjawab dengan baik begitu. Oke, wah keren banget nih Sobat Bitok tipsnya ya. Tapi memang sesi tanya jawab itu agak deg-degan gitu ya, Mbak, Iya, bikin kita betul, deg-degan. betul. Tapi itu artinya kalau banyak yang tanya segala macam itu apa yang kita sampaikan itu keren atau menarik perhatian gitu Betul, ya. Betul, Nah, betul. soal menarik perhatian audiens nih, penting nggak sih Mbak Mas buat menarik perhatian audiens dan gimana sih caranya biar kita bisa kasih first impression biar audiens itu tertarik sama kita? Oke, jadi kalau kita public speaking atau speaking di depan banyak orang itu kan inginnya itu menjadi center of attention ya Betul. pastinya. Jadi awal mula ketika kita akan berbicara itu harus memang sudah menarik agar audiens itu tertuju kepada kita. Kita kan nggak mau ya kalau misalnya di depan banyak orang terus nggak ada yang merhatiin gitu. Betul. Nanti jatuhnya kita ngomongnya sama Sendiri. patung Iya. gitu ya kan. Iya, izin Iya, menambahkan juga. Jadi kalau aku pernah belajar tentang studi dari Albert Mahrebain itu ada tiga komponen penting dalam public speaking, yaitu visual, verbal, sama vokal. Nah, ternyata visual ini memegang 55% dari total 100% dari ketiganya. Jadi visual ini itu perannya itu penting dalam menarik perhatian di dalam 30 detik pertama pada saat kita tampil di depan. Jadi 30 detik itu sangat krusial nih bagi kita untuk bisa mendapatkan perhatian dari audiens. Jadi mulai dari cara kita berpakaian, kemudian cara kita menyapa audiens. Nah, itu krusial banget di 30 detik pertama itu. Itu menentukan apakah audiens ini akan tertarik untuk mengikuti apa yang akan betul. kita sampaikan ke depannya, seperti itu. Oke, wah ini harus dicatat nih kayaknya buat Sobat Bitok ya. 3 poin penting tuh tadi. Apa aja? Ada verbal, Verbal, visual, visual, dan juga vokal vokal. gitu. Oh iya, mau nambahin vokal. Jadi harus lantang, nggak boleh malu-malu gitu ya nggak Betul, sih? heeh. Biar kita didengar gitu kan. Terus kesannya juga kalau misal kita kurang percaya diri gitu, itu kelihatan dari vokal. Kalau kita pelan-pelan, oh berarti ini kurang persiapan ya, atau kurang percaya diri dan lain sebagainya, seperti itu. Betul. Oke,
nih Sobat Bitok. Nah, sekarang kita ngomongin soal kendala atau rintangan yang paling umum atau paling mungkin kita dapati kalau kita sedang bicara di depan umum gitu. Kira-kira apa nih Mas Mbak? Mungkin kendalanya ini ya, blank tiba-tiba ya. Terus juga tadi udah sempat kamu singgung soal pertanyaan yang mendadak yang bikin agak deg-degan itu juga sebuah tantangan nih kalau menurut aku. Iya, jadi apa ya, banyak sih biasanya kesalahan dalam kita melakukan public speaking ya, tantangannya itu banyak sekali. Biasanya secara teknis itu ada, entah mungkin nanti layar proyektornya mati atau mic-nya mati, atau betul. pada saat kita sedang megang catatan nih atau megang sesuatu yang lain, tiba-tiba kita gugup terus jatuh. Nah, itu banyak banget ya, jadi tantangannya itu banyak banget. Nah, itu tergantung bagaimana cara kita merespon hal tersebut. Jadi sebisa mungkin itu buat relax dan jangan sampai terlalu gugup, panik juga, betul. karena nanti itu akan mempengaruhi kalian ke depannya gitu. Jadi kalau kalian udah panik di tengah-tengah, ke depannya pasti bakal ini sulit untuk mengatur rasa panik itu tersendiri seperti itu. Betul sekali. Baik, kalau sesuai pengalaman Mas Mbak sendiri selama public speaking itu pernah nggak sih mengalami tantangan-tantangan tersebut kayak tiba-tiba blank atau apa? Dan kalau ada, gimana waktu itu Mas Mbak menghadapinya? Nanti siapa dulu? Oke, mungkin kamu dulu Aku dulu ya, apa ya, kalau tantangannya itu ada sih biasanya paling sering itu ngeblank. Jadi ada yang apa namanya, karena kita udah berdiri di depan, terus udah ketemu sama banyak orang, dan orang itu pasti natap ke kita. Itu apa yang mau kita sampaikan biasanya cepat hilang gitu. Oh iya, aku next bakal nyampein apa ya gitu. Biasanya itu cepat hilang. Jadi emang agak ini sih kalau blank. Jadi solusinya itu adalah disiapin mulai dari jauh-jauh hari dan juga berlatih untuk berbicara di depan kaca sama lihat wajah kita sendiri gitu. Terus solusinya biar nggak gugup pada saat dilihat orang itu biasanya ada yang bilang untuk melihat bagian dahinya atau melihat bagian antara dari dua orang. Jadi seperti itu. Kalau dari aku sih blank juga, tapi blanknya itu ketika menjawab pertanyaan dari orang lain. Nah itu karena mungkin di pikiran aku waktu itu ya, waktu aku blank itu kayak aduh bisa nggak ya nanti. Jadi ketika orang itu ngasih pertanyaan ke aku jadi udah keburu blank gitu. Dan tips dari aku nih kalau mengatasi blank ketika dikasih pertanyaan itu ya menanyakan kembali, kemudian kita bisa memotong atau merinci kalimat yang akan kita sampaikan gitu. Misalnya kalau ada pertanyaan bagaimana cara memakan pisang misalnya gitu. Terus kita nggak tahu nih caranya memakan pisang atau masih keburu blank, sebenarnya tahu tapi ngeblank gitu. Kita bisa menanyakan kembali. Oke, jadi pertanyaannya itu tentang bagaimana ya cara memakan pisang dengan baik. Kemudian kalian bisa tuh menjelaskan seperti awal mula yang emang nggak perlu ada nih sebenarnya di jawaban itu. Kayak misalnya mengambil pisang gitu. Kalian bisa ngejelasin dulu. Oke, pertama-tama kita harus mengambil pisang dulu, kemudian memotong dan barulah ke inti jawabannya gitu. Karena di sebelum inti jawabannya itu kita kayak ibaratnya ngasih space untuk menjawab, berpikir seperti itu kalau tips dari aku. Oke, jadi kalau tips dari Mbak Safira make a time gitu ya Betul, Kak? betul Oke. sekali. Oke, jadi kalau tips dari Mas Rizal kita harus bisa sering latihan, bisa mempersiapkan materi dengan baik gitu. Nah, selain kita melakukan hal-hal tersebut itu kita kalau sedang bicara di depan publik itu pastinya kan dilihat banyak orang, jadi pusat perhatian. Jadi apa aja sih Mas Mbak hal-hal yang boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan ketika kita sedang bicara di depan umum gitu? Oke, kalau dari aku hal yang tidak boleh dilakukan adalah tampak gugup dan malu. Jadi postur tubuh itu benar-benar sangat penting ya, karena kita itu sebagai audiens dulu deh, kita memposisikan diri kita sebagai audiens pasti inginnya tuh melihat seseorang yang udah benar-benar siap untuk menyampaikan materi gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat orang itu kok gugup ya, jadi rada gimana gitu. Jadi perhatiannya jadi teralihkan ke postur tubuh kita, alih-alih memperhatikan si materi yang disampaikannya gitu sih kalau dari aku. Iya betul. Kalau dari saya itu benar sih, menyambung dari jawaban dari Ananta. Kalau dari saya itu pose tubuh sangat penting sekali, teman-teman. Jadi itu merupakan salah satu daya tarik yang kita miliki untuk menarik perhatian dari audiens gitu. Jadi pada saat kita berbicara di depan itu usahakan kita nggak cuma diem saja tubuhnya, nggak cuma ngomong saja, tapi gimana cara kita itu bisa engage dengan audiens melalui bahasa tubuh kita. Iya.
Wah, oke, keren banget ya Sobat Bitok tipsnya. Nah, udah sempat kita singgung juga tadi kalau Mas Mbak ini adalah putra-putri FMIPA dan sempat lanjut ke putra-putri UNESA, Unesa. bener ya. Betul. Nah, kalau udah jadi putra-putri FMIPA pastinya personal brandingnya ini kuat banget Kak sih. Nah, kalau kita ngomongin soal personal branding, nggak hanya harus dimiliki putra-putri UNESA dan semacamnya ya, sebenarnya kita semua juga harus punya personal branding ya Mas ya. Nah, gimana sih cara awal seseorang untuk bisa membangun personal branding? Oke. Oke, kalau dari saya, istilahnya personal branding itu merupakan value ya, value yang ingin kita lihatkan ke orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk meningkatkan personal branding adalah dengan cara meningkatkan banyak sekali pengalaman gitu teman-teman. Itu banyak sekali ya yang bisa ditingkatkan, bisa mulai dari ikut organisasi atau mungkin dari teman-teman ikut lomba atau kompetisi. Kemudian dari teman-teman juga bisa update tentang keseharian kalian, hobi kalian, itu juga merupakan salah satu cara kalian untuk bisa meningkatkan personal branding. Kalau dari Ananta? Oke, kalau dari aku sih eh, awalnya itu kita harus mengenali diri kita sendiri dulu ya. Kita maunya kayak gimana gitu. Jadi personal branding itu kan ibaratnya kayak menjual bahwa apa sih skill kita gitu. Jadi tujuan kita itu untuk membangun personal branding itu apa dulu. Makanya harus dicari dulu. Kemudian bisa dicari lagi nih langkah ke depannya itu harus seperti apa. Misalnya personal brandingnya ini itu harus em, pergi ke misalnya ke main-main ke sosial media ini gitu untuk ya menunjukkan bahwa aku tuh tertarik loh di sini begitu. Oke, wah itu dia ya teman-teman Sobat Bitok, gimana caranya kita membangun personal branding dengan mengenali diri sendiri, apa yang Betul. ingin kita show ke orang lain, Betul. kemudian kita juga bangun relasi ya, seperti kata Mas Betul. Rizal tadi, lewat lomba-lomba, ikut organisasi dan sebagainya kayak gitu. Nah, sekarang kan banyak banget ya Mbak Mas kayak platform-platform sosial media yang bisa kita gunakan untuk membangun personal branding kita. Iya. Untuk Mas Mbak sendiri, apakah memanfaatkan sosial media tersebut atau lewat cara lain? Oke, kalau aku iya sangat-sangat memanfaatkan sosial media karena seperti yang kita tahu berdasarkan research yang aku dapat ya ada 221 juta orang di Indonesia yang udah main sosial media dan itu angka yang nggak dikit loh Iya, teman-teman. keren banget Jadi sih. jadi semua orang sekarang itu melihat sosial media. Jadi sosial media aku melihatnya itu sebagai peluang yang sangat bagus untuk personal branding begitu. Karena sekarang kalau kita mau cari kerja nih, FYI aja nih teman-teman. Kalau kita mau cari kerja itu banyak HRD yang emang cross check sama screeningnya itu dari sosial media Iya, betul begitu. Jadi penting banget sih personal branding dan sosial media itu bisa banget buat jadi wadahnya gitu. Iya betul teman-teman. Jadi sosial media itu penting banget. Ya, kalian bisa pakai apa saja ya. Bisa mulai dari Instagram atau mungkin dari TikTok. Apalagi sekarang TikTok udah mulai meningkat ya Iya, penggunanya ya. sangat-sangat. Nah di sana pun juga banyak sekali ya video-video FYP. Iya, FYP. Nah ya, nah itu bisa nih kalian manfaatin untuk ningkatin personal branding kalian itu lewat media-media sosial tersebut seperti itu. Oke, mau nambahin sedikit juga dan juga bercermin dengan tujuannya tadi. Bisa disesuaikan. Kira-kira sosial media mana sih yang cocok dengan tujuan kita begitu. Wah, nggak nyangka ya Sobat Bitok ternyata bisa seberpengaruh itu sosial media buat kita bangun personal branding kita. Nah, kalau kita udah berhasil membangun sosial branding, gimana sih Mas Mbak caranya kita mempertahankan kekuatan personal branding kita gitu? Atau paling nggak kita mempertahankan personal branding kita? Oke, kalau dari aku personal branding itu nggak cuma penting dalam media sosial ya teman-teman. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita itu pun juga kita harus mempertahankan status atau value kita atau personal branding kita di kehidupan kita dalam sehari-hari gitu. Jadi nggak cuma di sosial media, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga. Nah, cara mempertahankannya itu kalau dari aku pribadi, dari teman-teman jangan bosan untuk cari pengalaman baru dan juga terus belajar dan jangan bosan untuk belajar, dan dari situ kita bisa banyak belajar, meningkatin value. Itu cara kita untuk bisa melakukan personal branding. Kalau di sosial media itu kita bisa nih sering-sering update apa aja sih kegiatan kita gitu. Jadi istilahnya itu biar sosmednya kita itu enggak mati atau ini akun masih aktif atau enggak gitu. Nah itu cara kita buat biar orang-orang tahu nih kalau sosial media kita itu masih ada gitu.
Kalau tambahan dari aku itu mungkin kembali lagi ke tadi ya, karena kita harus mengetahui diri kita, jadi kita tahu tujuan kita. Jadi nanti ke depannya itu kita ada satu linear yang benar-benar memandu kita bahwa nanti itu bakal seperti ini dan berkelanjutan gitu. Jadi stick to the tujuan Tujuan. kita gitu. Oke, wah. Jadi gitu, Sobat Bitol, kita harus tetap aktif belajar. Belajar ilmu-ilmu baru, skill-skill baru gitu ya, Mas Mbak. Betul. Nah, kalau kita sudah bisa berhasil membangun social branding, kemudian kita sering ikut organisasi, kita bangun relasi yang banyak, lebih banyak lagi yang kenal kita. Nah, tapi pastinya ini ada tanggapan dari orang lain, kayak misalkan ada yang memberikan pujian, tapi pasti juga ada yang memberikan kritik. Betul. Baik itu kritik yang membangun ataupun kritik yang kurang baik begitu ya, Mas. Kalau Mas Mbak sendiri ada pengalaman nggak nih, dan gimana cara Mas Mbak menghadapi kritik yang kurang bagus begitu? Oke, kalau dari aku kebetulan ada beberapa yang memang kurang bagus ya. Tapi banyak kok kritik-kritik yang membangun gitu, dan bahkan dari kritik yang sekiranya terlalu mungkin buruk gitu ya, bisa dibilang kayak gitu, itu tetap ada kok value yang bisa kita ambil dari Betul. situ gitu. Bahkan dengan kritik itu kita bisa belajar untuk lebih percaya diri dan menggali ke diri kita sendiri atau mawas diri begitu. Ya, kalau tambahan dari aku, teman-teman, itu orang-orang punya hak untuk mengkritik kita gitu, dan kita pun juga punya hak untuk apakah kita mau mendengarkan kritik tersebut atau tidak gitu. Tapi pilihan terbaik adalah kita dengarkan apabila perlu, dan juga kita cari tahu nih apa aja yang perlu ditingkatkan dari diri kita gitu. Karena kita nggak bisa mengontrol apa yang dikatakan oleh orang lain. Jadi seperti itu. Kalau apabila nanti teman-teman dapat kritik yang kurang enak atau kurang bagus bagi teman-teman, nah itu kalau saranku jangan mudah down, dan juga jangan mudah untuk terbawa di kehidupan sehari-hari. Jadi harus ya gak diresapi, kemudian kayak apa sih yang perlu aku perbaiki gitu. Jangan sampai dibawa hati, karena apabila nantinya itu terbawa di kehidupan sehari-hari kalian, itu berpengaruh gitu ke kehidupan gitu. Betul sekali. Jadi let it flow gitu. Oke, Betul. keren banget ya Sobat Bitok, tips dan triks dari Mas Mbak ini soal tentang gimana kita untuk menghadapi kritik yang kurang mengenakan begitu ya. Ya jadi yang harus kita lakukan itu tetap kita resapi gitu ya, kita ambil sisi positifnya gitu, tapi tetap kita nggak boleh terlalu baper gitu kali ya Mbak Mas betul, ya, nggak betul, boleh terlalu betul. baper, dan kita jadikan untuk introspeksi diri Betul. begitu. Betul sekali. Wah, nggak kerasa banget nih Sobat Bitok, kita udah banyak banget ulas materi tentang personal branding dan public speaking. Nah, untuk penutup nih mungkin Mbak Mas ada closing statement atau ada pesan nih buat Sobat Bitok? Oke, siapa dulu? Kamu dulu? Dan kalau aku buat Sobat Bitok, jangan pernah berkecil hati apapun kata orang lain, dan tetaplah berkembang sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Betul. Semangat. Oke, kalau dari aku, teman-teman semangat terus ke depannya, kemudian selalu tingkatkan terus rasa keingintahuan kalian, dan juga belajar sampai kalian di umur yang sudah tua, karena dengan itu kita bisa meningkatkan value kita, dan juga apalagi ya, yang terakhir adalah berani untuk memulai. Tuh, berani dan semangat. Tuh. Wah, kalian tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita segmen kali ini. Nah, kami ucapkan terima kasih Mbak Mas karena sudah hadir, sudah mau sharing info dan ilmu yang sangat bermanfaat banget buat Sobat Bitok di rumah ya. Saya ucapkan terima kasih juga buat Sobat Bitok yang sudah simak podcast kali ini dari awal sampai akhir. Semoga bisa menginspirasi dan menambah pengetahuan Sobat Bitok di rumah. Nah, jangan lupa juga buat selalu pantengin sosial media kita, ada Instagram, ada TikTok di @hmp.penbiologinanasmerah. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, bisa buruan subscribe sekarang juga, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Nyalain juga tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan kalau kita upload video-video baru. Oke, thanks for watching and see you in the next video. Bye. Bye. Thank you.